5 tahun sudah pintu gudang itu tertutup bagiku. Suamiku menjaganya bak naga menjaga harta karun, melarangku mendekat sedikit pun. Malam ini, kunci itu ada di tanganku. Saat pintu terbuka, jeritanku pecah. Rahasia kelam itu akhirnya terungkap di depan mataku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Suara itu terdengar lagi. Lirih, namun cukup jelas untuk memecah keheningan malam yang menyelimuti rumah mewah mereka. Fania menghentikan jemarinya yang sejak tadi menari di atas papan ketik laptop. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu berasal dari arah belakang rumah, tepatnya dari gudang tua yang selalu dikunci rapat oleh suaminya, Arga. Itu bukan suara tikus atau gesekan dahan pohon, melainkan suara tawa. Tawa seorang perempuan yang terdengar samar, seperti diredam oleh dinding tebal. Jantung Fania berdegup kencang. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Seharusnya Arga sudah tidur di kamar tamu, tempat yang sering suaminya pilih dengan alasan tidak ingin mengganggu konsentrasi Fania menulis. Namun, rasa penasaran yang sudah membuncah selama 5 tahun pernikahan mereka kini tak bisa lagi dibendung. Dengan langkah mengendap-endap, Fania menuruni tangga. Lantai marmer yang dingin menusuk telapak kakinya yang telanjang. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan panas yang menjalar di dadanya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rumah ini dibeli dari uang royalti novel-novel bestsellernya, dari keringat dan imajinasinya. Tetapi ada satu ruangan yang haram baginya untuk dimasuki. Gudang belakang. Fania sampai di depan lorong menuju gudang. Pintunya terbuat dari besi tua yang kokoh, kontras dengan interior rumah yang modern dan elegan. Dari celah ventilasi kecil di bagian atas pintu, cahaya lampu kuning remang-remang terlihat memancar keluar. Fania mendekatkan telinganya ke daun pintu. Cantik sekali. Terdengar suara Arga bergumam. Nada suaranya begitu lembut. Nada yang sudah lama tidak ia gunakan saat berbicara dengan Fania. Kamu pasti akan suka ini. Sabar ya. Darah Fania mendidih. Siapa yang ada di dalam sana? Apakah selama ini Arga menyembunyikan seorang wanita? Di rumah mereka sendiri? Di gudang yang katanya penuh dengan barang rongsokan dan bahan kimia berbahaya? Tanpa sadar, tangan Fania terulur memegang gagang pintu besi itu. Ia mencoba memutarnya perlahan, berharap Arga lupa menguncinya. Klak, bunyi logam beradu terdengar nyaring di kesunyian malam. Fania terkesiap. Pintu itu terkunci. Namun, suara itu cukup untuk membuat aktivitas di dalam gudang terhenti seketika. Hening. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki terburu-buru mendekat ke arah pintu. Pintu besi itu terbuka dengan kasar, menimbulkan suara decit engsel yang menyakitkan telinga. Sosok Arga muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lelah, matanya merah dengan kantung mata yang menghitam, dan rambutnya acak-acakan. Namun, ekspresi di wajahnya bukanlah rasa bersalah, melainkan kemarahan yang meluap-luap. Apa yang kamu lakukan di sini? Bentak Arga. Suaranya serak dan menakutkan. Ia segera menutup pintu di belakangnya rapat-rapat, lalu berdiri menghalangi akses Fania seolah-olah ia adalah penjaga gerbang neraka. Fania mundur selangkah, terkejut dengan nada tinggi suaminya. Aku dengar suara. Ada suara perempuan tertawa. Mas, siapa di dalam? Arga mencengkeram bahu Fania. Cengkeramannya kuat, membuat Fania meringis kesakitan. Sudah berapa kali aku bilang, Fania, jangan pernah mendekat ke gudang ini. Apa yang ada di dalam itu urusanku. Wilayahku. Ini rumahku juga. Arga, rumah yang kubeli dengan uangku. Fania memberanikan diri membalas tatapan suaminya. Aku berhak tahu apa yang kamu sembunyikan. Kamu selingkuh, kan? Kamu bawa perempuan ke sini saat aku sibuk menulis. Wajah Arga menegang. Rahangnya mengeras. Ia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat Fania hampir terhuyung ke belakang. Selingkuh. Arga tertawa getir. Tawa yang terdengar kering dan hampa. Kamu pikir aku punya waktu untuk itu? Kamu pikir mengurus semua kebutuhanmu, mengurus rumah ini, itu pekerjaan mudah? Kalau begitu buka pintunya. Biar aku lihat. Tantang Fania. Matanya mulai berkaca-kaca. Tidak. Arga membentak lebih keras, membuat Fania tersentak. Napas Arga memburu. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Di sana banyak debu, bahan kimia pembersih, dan barang tajam. Ingat paru-paru kamu lemah. Fania, ingat kata dokter. Kamu cuma perlu duduk manis di kamar, menulis novel-novel hebatmu, dan nikmati hidupmu. Jangan jadi istri pembangkang yang mencari masalah.
Fania menatap suaminya dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan jijik. Ia melihat kemeja kaos Arga yang kusam dan penuh noda hitam, mungkin oli atau kotoran gudang. Baunya apek, bercampur dengan aroma aneh seperti bau kertas tua dan tinta yang menyengat. Bukan bau parfum wanita seperti yang Fania bayangkan. Tapi suara tawa tadi, ia yakin tidak salah dengar. "Kamu berubah, Mas," bisik Fania. Air matanya menetes. "Dulu kamu tidak pernah membentakku seperti ini. Dulu kamu tidak punya rahasia." Arga mengusap wajahnya dengan kasar. Tangannya gemetar hebat. Fania melihat getaran itu. Apakah itu getaran kemarahan? Atau ketakutan? "Masuk ke kamar, Fania," perintah Arga dengan suara yang lebih rendah namun dingin. "Tidur. Lupakan apa yang kamu dengar. Itu cuma imajinasimu karena terlalu lelah menulis. Besok pagi aku buatkan sarapan kesukaanmu. Jangan paksa aku melakukan hal yang kasar." Fania menatap pintu besi di belakang Arga sekali lagi. Ia merasa dikecilkan. Ia merasa diremehkan. Padahal dialah sang bintang di rumah ini. Dialah Fania, penulis novel romansa misteri yang karyanya selalu dinanti ribuan penggemar. Sementara Arga, dia hanyalah suami yang sudah 5 tahun menganggur dan kerjanya hanya menyibukkan diri dengan proyek rahasia di gudang yang tak menghasilkan uang sepeser pun. "Baik," ucap Fania dingin. Ia membalikan badan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. "Tapi ingat, Mas, sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga." Fania naik ke kamarnya dengan hati hancur. Ia merasa terhina. Namun, di balik rasa sakit hati itu, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Arga meremehkannya. Arga pikir Fania adalah wanita lemah yang bisa dibohongi dengan alasan kesehatan dan debu. Malam ini, Arga menang. Tapi Fania bersumpah, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu besi itu, apapun risikonya. Pagi menyapa dengan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah tirai kamar Fania. Namun, kehangatan pagi itu tidak mampu mencairkan suasana beku di meja makan. Arga, seperti janjinya semalam, telah menyiapkan sarapan. Nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti kesukaan Fania. Arga duduk di ujung meja, menyantap makanannya dalam diam. Wajahnya masih terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas terlihat di bawah cahaya matahari pagi. Ia tidak menyentuh kopi hitamnya. Sesekali ia melirik Fania, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun mengurungkannya kembali. Fania hanya mengaduk-aduk nasi gorengnya tanpa selera. Pikirannya melayang pada kejadian 5 tahun lalu. Awal dari segala perubahan ini. Dulu, mereka adalah pasangan yang paling bahagia. Arga adalah pria yang hangat, penuh tawa, dan sangat mendukung karir Fania sebagai penulis pemula. Namun, kecelakaan mobil tragis itu mengubah segalanya. Mobil yang dikendarai Fania ditabrak truk dari arah berlawanan. Fania koma selama 2 minggu. Ketika ia sadar, dokter mengatakan ada sedikit gangguan pada saraf kognitif dan emosionalnya yang membuatnya rentan terhadap stres berat dan depresi. Sejak saat itu, Arga berubah menjadi tameng yang terlalu protektif. Ia melarang Fania keluar rumah sendirian. Ia mengambil alih semua urusan rumah tangga. Ia bahkan membatasi akses Fania terhadap internet dan ponsel dengan alasan radiasi layar dan komentar negatif netizen bisa memicu trauma pasca gegar otak yang Fania alami. "Sayang, jangan buka media sosial dulu ya. Banyak haters yang iri sama kesuksesanmu. Biar aku saja yang kelola akunmu." Begitu kata Arga selalu. Dan Fania, dengan lugunya, percaya. Ia percaya bahwa dunianya sekarang hanya sebatas laptop, naskah, dan rumah ini. Ia percaya bahwa di luar sana ribuan penggemar memuja karyanya lewat laporan-laporan yang diceritakan Arga setiap malam. Arga bilang buku Fania laku keras. Royalti mengalir deras. Dan semua kemewahan di rumah ini adalah hasil jerih payah Fania. Tapi benarkah Arga melakukan itu demi cinta? Atau itu hanya cara untuk mengisolasi Fania agar ia bebas melakukan apapun di belakangnya? "Nanti siang aku harus keluar sebentar. Cari bahan bangunan untuk perbaikan atap gudang." Suara Arga memecah lamunan Fania. Fania mendengus pelan, tidak menatap wajah suaminya. "Terserah. Asal jangan lupa kunci gudang. Keramat, kamu itu. Takut nanti ada tikus atau perempuan yang lari keluar." Arga meletakkan sendoknya dengan keras. Dentingnya membuat Fania tersentak. "Jangan mulai lagi, Fania." "Aku sudah selesai." Fania bangkit dari kursi, meninggalkan piring yang masih penuh. Ia butuh udara segar. Ia butuh bicara dengan seseorang yang bukan suaminya. Fania melangkah ke teras depan. Ia berdiri di dekat pagar tanaman yang memisahkan rumahnya dengan rumah tetangga. Ia menatap jalanan kompleks yang sepi. Sudah lama sekali ia tidak keluar dari gerbang ini. Arga selalu bilang,
Nanti kalau kamu sudah benar-benar pulih, kita jalan-jalan ke Paris. Tapi 5 tahun berlalu, dan pulih, itu tak kunjung tiba menurut standar Arga. Mbak Fania, tumben pagi-pagi sudah di depan. Sebuah suara nyaring menyapa. Fania menoleh. Itu Tika, tetangga sebelah yang terkenal dengan kemampuannya mengumpulkan informasi secepat kilat. Tika sedang menyiram tanaman, tapi matanya menatap Fania dengan tatapan menyelidik yang khas. Mbak Tika. Iya, lagi cari angin, jawab Fania sekenanya, mencoba tersenyum ramah. Tika mematikan keran air dan berjalan mendekat ke pagar pembatas. Ia celingukan sebentar, memastikan Arga tidak ada di sekitar situ, lalu berbisik dengan nada konspirasi. Mbak, semalam saya dengar ribut-ribut. Ada apa? Mas Arga marah-marah lagi ya? Fania menghela napas. Tembok rumah mereka memang tidak setebal itu. Biasa, Mbak, masalah rumah tangga kecil. Tika manggut-manggut, tapi ekspresinya menunjukkan ia tidak puas dengan jawaban itu. Mbak Fania yang sabar ya. Saya sih sebenarnya nggak mau ikut campur, tapi sebagai sesama perempuan, saya kasihan sama Mbak. Dahi Fania berkerut. Maksudnya gimana, Mbak? Tika mendekatkan wajahnya lagi, suaranya semakin pelan. Mbak Fania kan yang kerja keras, yang nulis novel sampai terkenal, yang banyak duitnya. Mas Arga kan, ya maaf-maaf saja, cuma di rumah. Tapi kok kayaknya Mas Arga yang berkuasa banget ya? Kata-kata Tika menusuk tepat di ulu hati Fania. Itu validasi yang ia butuhkan. Benar, ia tidak gila. Orang lain juga melihat ketimpangan itu. Terus terang nih ya, Mbak. Lanjut Tika. Matanya berkilat-kilat. Kemarin siang, pas Mbak Fania mungkin lagi tidur siang, saya lihat ada mobil box berhenti di depan rumah Mbak. Mas Arga ngangkut kardus-kardus besar masuk ke gudang belakang lewat pintu samping. Kardus. Fania teringat ucapan Arga soal bahan bangunan. Mungkin bahan bangunan, Mbak. Tika tertawa sinis. Bahan bangunan kok bungkusnya rapi banget? Terus, ada satu kardus yang agak sobek sedikit. Saya lihat isinya kain-kain warna-warni. Mbak, kayak baju perempuan. Ada warna merah, ada yang kelap-kelip. Masak bahan bangunan bentuknya gaun pesta. Jantung Fania serasa berhenti berdetak. Baju perempuan? Gaun pesta? Mbak yakin salah lihat enggak? Tanya Fania dengan suara bergetar. Mata saya masih awas. Mbak, saya juga sempat lihat Mas Arga ngeluarin bungkusan kecil dari saku celananya pas dia lagi ngawasin kuli angkutnya. Jatuh di rumput. Terus dia pungut lagi cepet-cepet. Bentuknya kayak kotak perhiasan beludru gitu. Tambah Tika semakin bersemangat mengompori. Mbak Fania hati-hati loh. Jangan sampai Mbak yang capek kerja. Hasilnya dinikmati orang ketiga yang disembunyikan di gudang itu. Dunia Fania seakan runtuh. Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai menyatu membentuk gambar yang mengerikan. Suara tawa perempuan semalam. Arga yang selalu melarangnya masuk gudang. Bau tinta dan kertas mungkin hanya kamuflase. Kardus baju perempuan. Kotak perhiasan. Sikap Arga yang lelah tapi defensif. Arga pasti punya simpanan. Mungkin Arga tidak bekerja sendiri di gudang itu. Mungkin dia mengubah gudang itu menjadi kamar rahasia untuk wanita lain. Wanita yang bisa dia manjakan dengan uang Fania. Sementara Fania dikurung di kamar dengan alasan kesehatan mental. Betapa bodohnya dia selama ini. Makasih infonya, Mbak Tika. Kata Fania kaku. Ia merasa mual. Sama-sama, Mbak. Kalau butuh bantuan, panggil saya saja. Kita kan harus saling jaga. Ujar Tika dengan senyum puas. Fania berbalik dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Ia melewati ruang tamu dan melihat Arga sedang bersiap-siap pergi. Pria itu memakai jaket denim usang yang sudah pudar warnanya. Aku berangkat dulu ya, Van. Makan siangnya sudah aku siapkan di meja, tinggal dipanasin. Kata Arga tanpa menatap mata Fania. Ia menyambar kunci motor di atas meja. Fania menatap punggung suaminya dengan tatapan nanar. Arga, panggilnya. Arga berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Ya. Kamu sayang sama aku? Tanya Fania. Pertanyaan itu terdengar menyedihkan di telinganya sendiri. Arga diam sejenak. Ada gurat kesedihan yang melintas di wajahnya. Namun cepat-cepat ia sembunyikan. Lebih dari nyawaku sendiri. Fania. Semua yang aku lakukan, cuma buat kamu. Biar kamu tetap hidup. Setelah itu, Arga pergi. Deru motornya terdengar menjauh. Pembohong. Desis Fania. Air matanya menetes lagi. Tapi kali ini ia segera menghapusnya dengan kasar. Kata-kata Tika terus terngiang. Gaun pesta. Kotak perhiasan. Arga membohonginya mentah-mentah. 5 tahun ia hidup dalam sangkar emas. Mengira dirinya ratu.
Padahal mungkin ia hanya sapi perah yang dimanfaatkan. Kemarahan Fania berubah menjadi tekad yang dingin. Ia tidak akan tinggal diam lagi. Ia tidak akan menunggu Arga pulang dan memberinya alasan-alasan bodoh lainnya. Hari ini juga, ia harus membuktikan kecurigaannya. Fania ingat Arga selalu sangat hati-hati dengan kuncinya. Kunci utama selalu dikalungkan di leher Arga, bahkan saat tidur. Tapi Fania tahu satu hal yang mungkin Arga lupakan. Atau mungkin Arga anggap remeh karena mengira Fania terlalu sakit untuk berpikir sejauh itu. Arga punya kebiasaan menyimpan struk belanja atau catatan kecil di saku celana kotornya sebelum dimasukkan ke keranjang cucian. Jika Tika benar soal barang-barang yang dibeli Arga, mungkin jejaknya ada di tumpukan cucian kotor di kamar mandi bawah. Fania berlari kecil menuju ruang laundry. Napasnya memburu. Ia merasa seperti detektif dalam novelnya sendiri. Bedanya kali ini, penjahatnya adalah orang yang paling ia cintai. Ia membongkar keranjang pakaian kotor milik Arga. Bau keringat dan debu menguar. Bau kerja keras yang selama ini ia kira palsu. Tangannya meraba saku celana jeans yang dipakai Arga kemarin. Kosong. Ia beralih ke kemeja flanel. Kosong. Fania mulai frustrasi. Ia mengambil jaket kanvas yang tergantung di balik pintu. Jaket yang sering dipakai Arga saat malam-malam di gudang. Jemarinya menyentuh secari kertas yang sudah lecek di saku bagian dalam. Dengan tangan gemetar, Fania menarik kertas itu keluar dan membukanya perlahan. Itu adalah struk belanja dari sebuah toko perlengkapan seni dan butik daring yang dicetak. Mata Fania membelalak membaca daftar barang yang tertera di sana. 1 cat akrilik premium, 5 kaleng 2. Gaun sutra merah ukuran S, 1 PCS 3. Wig rambut panjang hitam, 1 PCS 4. Boneka manekin full body, 1 PCS 5. Lem perekat ekstra kuat. Napas Fania tercekat. Gaun ukuran S, ukuran baju Fania adalah M. Wig rambut panjang. Rambut Fania dipotong pendek sebahu sejak kecelakaan karena dokter bilang lebih mudah perawatannya. Dan manekin? Untuk apa Arga membeli manekin dan gaun seksi serta wig? Imajinasi liar Fania langsung bekerja. Apakah Arga punya fetis aneh? Atau lebih parah, apakah dia mendandani manekin itu menyerupai wanita lain? Atau, apakah barang-barang ini untuk wanita sungguhan yang dia sembunyikan di gudang? Dasar laki-laki sakit jiwa, geram Fania. Kertas itu diremasnya kuat-kuat. Bukti sudah ada di tangan. Petunjuk Tika ternyata benar. Ada wanita, atau setidaknya representasi wanita, yang dibeli Arga dengan uang Fania. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah kunci itu. Dan ia tahu persis kapan harus mengambilnya. Nanti malam, ia harus bersandiwara. Ia harus menjadi istri yang manis, istri yang penurut, sampai Arga lengah dan tertidur pulas. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi pintu yang bisa menghalangi Fania dari kebenaran. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang yang seolah merayap di dinding ruang tengah rumah Fania. Di tangannya, remasan kertas truk belanja itu terasa panas, seakan membakar kulit telapak tangannya. Gaun sutra, wig, manekin. 3 benda itu berputar-putar di kepalanya seperti mantra kutukan. Fania menyimpan kembali kertas itu ke saku celana Arga di keranjang cucian, memastikan posisinya sama persis seperti semula. Arga tidak boleh tahu bahwa Fania sudah tahu. Fania kembali ke kamarnya, duduk di tepi ranjang dengan napas yang belum teratur. Ia mencoba merangkai logika. Jika Arga membeli manekin dan wig, ada kemungkinan suaminya memiliki kelainan seksual. Atau mungkin, manekin itu hanya alat bantu untuk memvisualisasikan wanita lain yang ia puja? Pikiran Fania semakin liar dan gelap. Rasa percaya yang ia bangun selama 5 tahun pernikahan kini retak. Hancur berkeping-keping oleh selembar kertas bon. Sekitar pukul 4 sore, suara bel pintu terdengar. Fania mengintip dari balik tirai jendela kamarnya di lantai 2. Sebuah mobil pick-up tua berwarna hitam terparkir di depan pagar. Itu mobil Dion, sepupu Arga. Fania melihat Arga keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Suaminya tampak gelisah, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri seolah memastikan tidak ada tetangga. Atau Fania, yang melihat. Arga membuka gerbang, dan Dion turun dari mobil. Mereka tidak bersalaman atau tertawa seperti saudara pada umumnya. Wajah Dion tampak serius, bahkan prihatin. Fania menajamkan penglihatannya. Dion membuka bak belakang mobil yang tertutup terpal. Di sana, tertumpuk beberapa kardus besar yang dilakban rapat. Pelan-pelan, jangan sampai suaranya kedengaran ke atas. Fania bisa melihat gerak bibir Arga meski suaranya tak terdengar jelas karena kaca jendela yang tebal. Dion mengangguk, lalu mengangkat salah satu kardus itu. Kelihatannya sangat berat. Arga membantu mengangkat kardus lainnya. Mereka membawanya bukan ke pintu depan, melainkan memutari rumah menuju akses pintu samping yang terhubung langsung ke gudang belakang.
Fania merasakan dorongan impulsif untuk turun dan melabrak mereka. Tapi, ia menahan diri. Jangan gegabah. Fania, batinnya mengingatkan. Kalau kamu ngamuk sekarang, Arga akan punya 1000 alasan. Dia bisa bilang itu buku bekas, alat pertukangan, atau donasi. Kamu butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Fania memutuskan untuk turun perlahan, mengendap-endap menuju dapur yang letaknya berdekatan dengan pintu samping. Ia ingin mendengar apa yang mereka bicarakan. Jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti sedang berjalan di atas medan ranjau. Dari balik tembok dapur, sayup-sayup terdengar suara mereka. Mereka sudah selesai memindahkan barang dan kini berdiri di dekat pintu gudang yang terbuka sedikit. Kamu yakin ini cukup, ga? Suara Dion terdengar berat. Duit tabunganmu sudah makin tipis. Kalau ini gagal lagi gimana? Kamu nggak kasihan sama dirimu sendiri? SSST, pelankan suaramu. Desis Arga. Aku nggak punya pilihan. Yon, ini satu-satunya cara. Stok yang lama sudah rusak kena lembab. Aku harus ganti yang baru biar kelihatan sempurna. Stok lama? Rusak? Kelihatan sempurna? Otak Fania bekerja cepat. Apakah mereka membicarakan wanita itu? Atau manekin itu? Apakah Arga mengganti mainannya? Karena yang lama sudah rusak? Perut Fania mual membayangkannya. Tapi Fania gimana? Sampai kapan kamu bohongin dia? Tanya Dion lagi. Sampai aku mati kalau perlu, jawab Arga tegas. Namun ada nada keputusasaan yang kental dalam suaranya. Dia nggak boleh tahu kenyataannya. Kalau dia tahu, itu akan menghancurkan dia. Yon, aku cuma mau dia bahagia dengan dunianya. Kamu gila, ga? Sumpah, kamu gila. Cinta sih cinta. Tapi ini obsesi, gerutu Dion. Biarin aku gila. Yang penting dia tetap nulis. Yang penting dia merasa hidup. Sudah, kamu pulang sana sebelum dia bangun. Ini, buat bensin. Fania mendengar suara langkah kaki menjauh. Arga menyuruh Dion pergi. Percakapan itu singkat, tapi dampaknya luar biasa bagi Fania. Dia nggak boleh tahu kenyataannya. Aku cuma mau dia bahagia dengan dunianya. Kalimat itu terdengar manis jika diucapkan dalam konteks romantis. Tapi bagi Fania saat ini, itu terdengar manipulatif. Arga menganggap Fania seperti anak kecil yang hidup dalam gelembung sabun. Arga menciptakan dunia palsu, agar Fania tidak tahu kebusukan suaminya di gudang itu. Malam harinya, suasana makan malam terasa lebih mencekam dari biasanya bagi Fania. Ia berusaha bersikap normal, tapi sulit sekali menelan makanan saat ia tahu suaminya adalah seorang pembohong ulung. Setelah makan, seperti biasa, Arga membawakan segelas air putih dan 1 butir pil berwarna putih kecil. Ini vitamin sarafnya. Sayang, diminum ya, biar tidurmu nyenyak dan besok bisa nulis lagi dengan segar. Kata Arga dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Matanya tampak sangat sayu, seolah dia sendiri tidak tidur berhari-hari. Fania menatap pil itu. Selama 5 tahun, ia patuh meminumnya. Dokter, yang ternyata teman Arga itu, bilang ini untuk menjaga stabilitas emosinya pasca kecelakaan. Tapi malam ini, kecurigaan Fania mengubah segalanya. Bagaimana kalau ini bukan vitamin? Bagaimana kalau ini obat penenang? Atau obat tidur dosis tinggi? Pantas saja setiap malam Fania tidur seperti orang mati dan tidak pernah mendengar apapun. Pantas saja dia selalu bangun kesiangan dengan kepala berat. Arga sengaja membiusnya. Arga membiusnya agar dia bisa bebas masuk ke gudang itu, bermain dengan manekinnya, atau mungkin memasukkan wanita lain tanpa takut Fania terbangun. Kemarahan Fania memuncak, tapi wajahnya tetap datar. Ia mengambil gelas dan pil itu. Makasih, Mas, ucap Fania pelan. Saat Arga membalikan badan untuk mematikan lampu dapur, dengan gerakan secepat kilat Fania menyelipkan pil itu ke bawah lidahnya. Tidak menelannya. Ia lalu meminum air dalam gelas dengan tegukan besar untuk meyakinkan Arga. Pintar. Arga berbalik, mengusap kepala Fania dengan lembut. Sentuhan itu dulu terasa menenangkan. Sekarang terasa seperti sentuhan pengkhianat. Sekarang ayo naik. Istirahat. Fania mengangguk. Ia masuk ke kamar mandi, dan segera memuntahkan pil yang mulai terasa pahit itu ke dalam kloset, lalu menyiramnya. Saat ia menatap cermin, Fania melihat pantulan wanita yang berbeda. Bukan lagi Fania yang rapuh dan penurut. Ini adalah Fania yang sedang memegang senjata terkuatnya, kesadaran. Malam ini, dia tidak akan tidur. Malam ini, obat bius Arga tidak akan bekerja. Dan malam ini, Fania akan membongkar semuanya. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Fania berbaring di tempat tidur, mengatur napasnya agar terdengar teratur, seolah-olah ia sudah terlelap dalam pengaruh obat. Di samping tempat tidur,
Arga duduk di kursi kayu kecil, menatap Fania lekat-lekat. Fania bisa merasakan tatapan itu. Biasanya, ia akan merasa aman ditunggui suaminya. Tapi sekarang, ia merasa seperti objek pengamatan. Apa dia memastikan aku sudah pingsan sebelum dia pergi ke gundiknya? Batin Fania berteriak. Maafkan aku, Fania. Bisik Arga lirih. Nyaris tak terdengar. Suaranya pecah. Syarat dengan beban yang teramat berat. Tangan kasar Arga membelai pipi Fania sekilas. Dalam hati, Fania mencibir. Permintaan maaf seorang pendosa. Simpan saja maafmu untuk nanti, Mas. Beberapa menit berlalu. Fania mendengar suara kursi bergeser. Langkah kaki Arga terdengar menjauh. Keluar dari kamar. Pintu kamar ditutup perlahan. Fania membuka matanya. Gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari ventilasi. Ia menunggu 10 menit, 20 menit. Memastikan Arga sudah benar-benar sibuk di bawah. Dengan gerakan perlahan, Fania bangkit. Kepalanya terasa jernih. Tanpa pengaruh obat tidur yang biasanya membuatnya linglung. Ia mengenakan sandal rumah yang empuk agar langkahnya tidak bersuara. Jantungnya berpacu cepat. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Ini adalah misi paling berbahaya dalam hidupnya. Mencuri kunci dari sang penjaga naga. Fania tahu kebiasaan Arga. Kunci gudang itu tidak pernah diletakkan sembarangan. Kunci itu tergantung pada sebuah kalung tali hitam yang selalu melingkar di leher Arga. Bahkan saat tidur pun Arga memakainya. Satu-satunya kesempatan Fania adalah jika Arga sedang tidur atau sedang mandi. Tapi Arga jarang mandi malam. Fania menuruni tangga selangkah demi selangkah. Rumah itu sunyi senyap. Tidak ada suara tawa wanita malam ini. Mungkin wanita itu belum datang. Atau Arga sedang menunggunya? Sesampainya di lantai bawah, Fania mengintip ke ruang tengah. Televisi menyala dengan volume yang dimatikan total. Hanya menampilkan pendar cahaya biru yang menerangi ruangan. Di sofa panjang yang usang, Arga tertidur. Fania terpaku. Posisinya bukan posisi tidur yang nyaman. Arga tidur sambil duduk. Kepalanya terkulai ke sandaran sofa. Mulutnya sedikit terbuka, dan dengkuran halus terdengar. Di pangkuannya ada beberapa lembar kertas yang berserakan. Sepertinya tagihan listrik dan air. Di meja, ada kalkulator dan buku catatan kecil. Pemandangan ini sempat membuat hati Fania goyah. Arga terlihat begitu menyedihkan. Wajahnya tirus. Tulang pipinya menonjol. Kaos yang dipakainya bolong kecil di bagian bahu. Kenapa dia terlihat semenderita ini kalau dia punya simpanan? Bukankah biasanya suami yang selingkuh itu terlihat lebih bahagia dan rapi? Tapi Fania segera menepis rasa iba itu. Ini pasti akting. Atau mungkin dia lelah setelah memuaskan nafsunya seharian. Mata Fania tertuju pada leher Arga. Tali hitam itu ada di sana. Ujung kuncinya terlihat menyembul dari balik kaos Arga. Berkilau tertimpa cahaya biru televisi. Fania mendekat. Tangannya dingin dan berkeringat. Ia harus mengambil kunci itu tanpa membangunkan Arga. Jika Arga bangun, tamatlah riwayatnya. Arga pasti akan marah besar. Mungkin akan mengurungnya lagi, atau mencekokinya obat tidur paksa. Fania berlutut di depan sofa. Ia menahan napas. Bau tubuh Arga tercium jelas. Bau keringat asam bercampur bau kertas tua. Perlahan, jari-jari lentik Fania menyentuh tali hitam di leher suaminya. Arga bergerak sedikit. Menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Fania membeku, menarik tangannya cepat. Hening kembali. Arga tidak bangun. Dengkuran halusnya berlanjut. Fania mencoba lagi. Kali ini ia lebih berani. Ia tidak mencoba melepas kalungnya lewat kepala. Itu terlalu berisiko. Ia melihat simpul kait di belakang leher Arga. Ia harus membuka kaitnya. Dengan kehati-hatian seorang ahli bedah, Fania menyelipkan tangannya ke belakang leher Arga. Rambut Arga yang agak panjang menggelitik punggung tangannya. Ia meraba mencari kaitan kalung. Ketemu. Klik. Suara kaitan terbuka terdengar sangat kecil. Tapi bagi Fania itu seperti ledakan bom. Arga tersentak. Fania? Gumam Arga dengan mata masih terpejam. Setengah sadar. Fania menahan napas sekuat tenaga. Mematung. Ia berdoa dalam hati agar Arga kembali tidur. Jangan mahal-mahal. Igau Arga lagi. Lalu kepalanya miring ke kiri, kembali terlelap. Fania menghembuskan napas lega yang tertahan. Dengan cepat namun lembut, ia menarik tali kalung itu perlahan-lahan. Kunci perak itu meluncur keluar dari balik kaos Arga. Kunci yang selama 5 tahun ini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya. Kini kunci itu ada di genggaman Fania. Logamnya terasa dingin, kontras dengan telapak tangannya yang basah oleh keringat dingin. Fania berdiri, kakinya sedikit gemetar. Ia menatap Arga sekali lagi. Tidurlah yang nyenyak, Mas.
Saat kamu bangun nanti, sandiwaramu sudah berakhir. Tanpa membuang waktu, Fania berbalik menuju pintu belakang. Langkahnya kini lebih yakin. Rasa takutnya berganti menjadi rasa penasaran yang membakar. Ia harus melihatnya. Ia harus melihat istana yang dibangun Arga untuk selingkuhannya. Ia harus melihat bukti pengkhianatan itu agar ia bisa pergi dari rumah ini tanpa penyesalan. Fania sampai di depan pintu gudang besi itu. Lorong menuju ke sana gelap. Tapi tekad Fania lebih terang dari apapun. Ia memasukkan anak kunci ke lubang gembok. Fania memutar kunci itu. Ceklek. Suara mekanisme kunci terbuka terdengar merdu di telinga Fania. Inilah saatnya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Fania menekan gagang pintu dan mendorongnya ke dalam. Angin dingin berhembus dari dalam gudang, membawa aroma yang sangat kuat. Bukan aroma parfum wanita, melainkan aroma kertas, lem, dan debu. Tapi Fania sudah terlalu dibutakan prasangka untuk peduli pada aroma itu. Ia meraba dinding, mencari saklar lampu. Ayo kita lihat siapa wanitamu, Mas, bisik Fania. Jarinya menekan saklar. Lampu neon di langit-langit gudang berkedip-kedip sebentar sebelum menyala terang benderang, menyinari seluruh isi ruangan yang selama ini tersembunyi. Dan saat itulah, Fania menjerit. Jeritan histeris yang bukan karena melihat hantu, bukan pula karena melihat wanita lain. Jeritan karena apa yang ada di hadapannya sama sekali tidak masuk akal bagi otaknya yang sudah dipenuhi skenario perselingkuhan. Dunia Fania berhenti berputar. Matanya terbelalak menatap pemandangan di depannya, dan lututnya seketika lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai dingin. Pikirannya kosong, tergantikan oleh satu pertanyaan besar yang menghantam dadanya dengan keras. Apa maksud semua ini? Fania masih terduduk di lantai semen yang dingin. Lututnya gemetar hebat seakan tulang-tulangnya telah dilolosi. Mulutnya ternganga, namun tak ada suara yang keluar. Matanya, yang tadi menyala oleh api cemburu dan amarah, kini meredup, digantikan oleh kekosongan yang membingungkan. Di hadapannya, gudang itu membentang luas. Tidak ada kasur empuk untuk berselingkuh. Tidak ada perabotan mewah untuk memanjakan wanita simpanan. Tidak ada aroma parfum menyengat yang memabukkan. Yang ada hanyalah buku. Ribuan, mungkin puluhan ribu. Gudang seluas 6x8 meter itu sesak oleh tumpukan kardus yang menjulang tinggi hingga nyaris menyentuh langit-langit. Dinding-dinding gudang itu seolah tersusun dari bata-bata kertas. Dan di setiap sisi kardus yang terbuka, Fania melihat sampul buku yang sangat ia kenal. Cinta di ujung senja. Rindu yang tak pulang. Sekali lagi, sayang. Itu semua adalah novel-novel karya Fania. Novel-novel yang selama ini Arga katakan, ludes terjual di pasaran, dicetak ulang berkali-kali, dan menjadi rebutan di toko buku. Fania mencoba berdiri, berpegangan pada tumpukan kardus di dekatnya. Kakinya melangkah tertatih menyusuri lorong sempit di antara dua tembok, buku ciptaannya sendiri. Hatinya bergemuruh. Apa maksud semua ini? Kenapa Arga menimbun buku-bukunya di sini? Apakah Arga menjadi penimbun? Apakah suaminya sengaja membeli semua stok dari penerbit untuk dijual kembali dengan harga tinggi? Atau lebih buruk, apakah Arga menyembunyikan buku-buku ini agar tidak sampai ke tangan pembaca? Sebuah bentuk sabotase kejam terhadap karirnya? Arga, apa yang kamu lakukan? Desis Fania, suaranya parau. Ia terus berjalan masuk lebih dalam. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah area yang ditata sedemikian rupa. Sangat kontras dengan kekacauan tumpukan kardus di sekitarnya. Ada sebuah meja kerja panjang yang penuh dengan peralatan elektronik. 2 unit laptop menyala menampilkan beranda media sosial. Sebuah printer tua yang mengeluarkan bunyi dengung halus, dan tumpukan kertas resi pengiriman. Namun, yang membuat napas Fania tercekat adalah apa yang ada di sebelah meja itu. Berdiri tegak di sana, sebuah boneka manekin seukuran manusia. Manekin itu mengenakan gaun sutra merah, gaun ukuran S yang struknya Fania temukan. Di kepalanya terpasang wig rambut hitam panjang yang berkilau di bawah lampu neon. Tangan kaku manekin itu ditekuk sedemikian rupa, memegang sebuah buku novel terbaru Fania, diarahkan ke sebuah kamera yang terpasang di atas tripod. Di belakang manekin itu, tergantung kain latar belakang bergambar kafe di Paris yang sangat realistis. Ada juga lampu sorot kecil yang mengarah ke wajah plastik manekin itu. Fania merasa mual. Ia mendekat ke arah meja kerja Arga. Di sana, berserakan puluhan kartu perdana seluler. Di layar laptop yang menyala, Fania melihat akun Instagram bernama Pecinta Fania_official sedang terbuka. Postingan terbarunya adalah foto manekin itu, yang dipotret sedemikian rupa sehingga wajahnya tertutup buku atau rambut, hanya menampakkan gaun merah dan latar belakang Paris, dengan takarir. Membaca karya Fania di Paris, rasanya romantis banget. Wajib beli, guys. Fania menggulir layar ke bawah.
Ada ratusan komentar. Buku Lover 123. Wah, keren banget kak. Ratu romansa. Aku juga mau beli. Dunia fiksi. Bestseller memang beda. Fania mengecek akun-akun yang berkomentar itu. Ia membuka tab lain di Pramban. Ternyata, semua akun itu login di laptop yang sama. Tangan Fania gemetar menyentuh mouse. Arga yang membuat semua komentar itu? Arga yang memotret manekin itu? Arga yang berpura-pura menjadi ratusan penggemar Fania? Kemudian, mata Fania tertuju pada sebuah alat pemutar suara tua di ujung meja. Sebuah tape recorder kecil. Kabelnya tersambung ke pengeras suara mini. Fania menekan tombol play dengan jari telunjuknya yang dingin. Hahaha, Mas Arga bisa saja. Iya, aku senang sekali menulis. Menulis itu hidupku. Suara itu memenuhi ruangan. Suara tawa renyah, diikuti kalimat penuh semangat. Fania mundur selangkah, menabrak tumpukan buku di belakangnya hingga runtuh berserakan. Itu suaranya. Itu suara Fania sendiri 5 tahun lalu, saat wawancara radio pertamanya sebelum kecelakaan. Suara tawa itulah yang ia dengar semalam. Bukan suara wanita selingkuhan. Arga memutar rekaman suara Fania yang bahagia untuk menemani malam-malam sepinya di gudang ini. Kepala Fania pening. Realitasnya berputar terbalik. Ia mengira Arga berkhianat dengan tubuh wanita lain. Tapi yang ia temukan adalah sebuah pabrik kepalsuan yang dibangun dengan sangat rapi. Arga membohonginya. Semua kesuksesan, semua pujian, semua penjualan semuanya palsu? Kenapa? Teriak Fania histeris. Ia menyambar buku yang dipegang manekin itu dan melemparkannya ke dinding. Kenapa kamu lakukan ini padaku, Arga? Amarah Fania meledak. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia merasa dipermainkan. Ia mengira dirinya penulis hebat, ratu bestseller. Tapi ternyata dia hanya ratu di kerajaan kardus yang dibangun suaminya di gudang pengap. Fania mulai mengamuk. Ia mendorong tumpukan kardus setinggi 2 meter di dekatnya. Bruk! Puluhan buku jatuh berhamburan ke lantai. Ia menyapu semua kertas di meja kerja Arga. Ia membanting manekin bergaun merah itu hingga wignya terlepas dan menggelinding di lantai. Pembohong! Penipu! Jerit Fania sambil menyobek salah satu novelnya sendiri. Kertas-kertas berhamburan seperti salju. Kamu membuatku terlihat seperti orang gila. Kamu menertawakanku di belakangku. Hah? Air matanya tumpah tak terbendung. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Selama ini ia sombong, merasa lebih tinggi dari Arga yang pengangguran, merasa dirinya tulang punggung keluarga. Ternyata, uang yang ia makan, baju yang ia pakai, semuanya berasal dari mana? Jika buku-buku ini tidak terjual, dari mana uang itu? Di tengah amukannya, Fania melihat sebuah buku besar, buku khas, yang tergeletak di lantai setelah ia menyapu meja tadi. Buku itu terbuka. Tulisan tangan Arga yang rapi terlihat di sana. Debit, penjualan tanah warisan Bapak, 500 juta rupiah kredit. Cetak mandiri novel, Rindu, 3000X, 150 juta rupiah kredit. Beli royalti palsu, transfer ke rekening Fania, 50 juta rupiah kredit. Bayar listrik internet, 2 juta rupiah sisa saldo, kritis. Fania membeku membaca angka-angka itu. Tanah warisan? Cetak mandiri? Sebelum ia sempat mencerna apa yang ia baca, terdengar suara langkah kaki berlari kencang dari arah rumah. Pintu besi gudang yang terbuka lebar ditabrak oleh tubuh seseorang. Fania! Itu Arga. Napasnya memburu. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Ia tidak terlihat marah. Ia terlihat hancur. Matanya membelalak melihat kekacauan di gudang itu. Buku-buku yang berserakan, manekin yang terguling, dan istrinya yang berdiri di tengah badai kertas dengan wajah basah oleh air mata. Arga berdiri mematung di ambang pintu. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melihat kunci cadangan yang masih menggantung di lubang pintu, lalu beralih menatap Fania yang memegang buku kas keuangannya. Rahasia yang ia jaga mati-matian selama 5 tahun, hancur dalam satu malam. Fania, dengarkan aku. Suara Arga bergetar. Ia melangkah maju perlahan. Kedua tangannya terangkat seolah mendekati binatang buas yang terluka. Jangan mendekat, bentak Fania. Ia melempar buku kas itu ke arah Arga. Buku itu menghantam dada suaminya dan jatuh ke lantai. Kamu penipu, Arga. Kamu pembohong ulung. Aku bisa jelaskan, Arga memohon. Matanya mulai berkaca-kaca. Tolong, sayang, letakkan sobekan kertas itu. Tanganmu bisa luka. Peduli setan dengan tanganku. Fania menendang tumpukan buku di kakinya. Jelaskan ini semua. Kenapa buku-bukuku ada di sini? Kenapa kamu punya manekin itu? Kenapa kamu memalsukan komentar-komentar itu? Kamu mau mengejekku?
Kamu mau bilang kalau aku penulis gagal yang harus dikasihani? Arga menggeleng kuat-kuat. Ia tidak membela diri dengan amarah. Tubuhnya justru merosot, berlutut di atas tumpukan novel-novel yang berserakan. Pria itu, yang selama ini terlihat tegar dan dingin, kini tampak begitu rapuh. Bukan untuk mengejekmukmu, Fania. Suara Arga serak, pecah oleh tangis yang ia tahan. Aku melakukan ini karena tidak ada yang membeli bukumu. Kalimat itu menghantam Fania lebih keras daripada tamparan fisik. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti gudang itu. Hanya suara dengung lampu neon yang terdengar. Apa? Bisik Fania. Berharap ia salah dengar. Arga menunduk, menatap lantai semen. Penerbit memutus kontrakmu 4 tahun lalu. Fania, tepat 6 bulan setelah kamu sadar dari koma. Mereka bilang tulisanmu berubah. Mereka bilang alurnya kacau. Bahasanya tidak lagi indah efek dari kerusakan kognitif pasca kecelakaan itu. Fania mundur. Punggungnya menabrak dinding dingin. Bohong, kamu bohong. Surat-surat royalti itu, email dari editor. Aku yang membuatnya. Aku Arga lirih. Aku belajar desain grafis otodidak tiap malam cuma buat bikin kop surat palsu. Aku bikin email palsu atas nama editor kamu. Aku nggak tega kasih tahu kamu kalau naskahmu ditolak mentah-mentah. Kenapa? Air mata Fania mengalir deras. Kenapa kamu nggak jujur saja? Kenapa kamu biarkan aku hidup dalam kebohongan ini? Arga mengangkat wajahnya. Air mata menetes di pipinya yang tirus. Karena kamu hampir mati. Fania, kamu lupa. Fania terdiam. Waktu pertama kali naskahmu dikritik pedas oleh editor dulu, sebelum kita nikah, kamu mengurung diri seminggu. Kamu nggak makan. Kamu hampir loncat dari balkon. Arga terseduh. Dan setelah kecelakaan itu, dokter Sarah bilang kondisi mentalmu sangat tidak stabil. Depresimu bisa kambuh kapan saja jika ada pemicu besar. Sarah bilang, kalau kamu merasa gagal lagi, kali ini mungkin aku nggak akan keburu menyelamatkanmu. Fania menutup mulutnya dengan tangan. Ingatan samar tentang masa-masa kelam itu berkelebat. Aku takut kehilangan kamu, Fania. Isak Arga. Aku lebih rela jadi pembohong. Aku lebih rela kamu benci aku karena aku galak dan protektif. Daripada aku harus melihat kamu bunuh diri karena merasa tidak berguna. Fania menatap sekeliling gudang itu dengan pandangan baru. Tumpukan kardus ini bukan sampah. Ini adalah bukti cinta Arga. Manekin konyol itu bukan alat perversi. Itu adalah usaha Arga yang putus asa untuk membuat Fania merasa punya penggemar. Jadi semua uang itu? Tanya Fania dengan suara gemetar. Uang belanja, mobilku, baju-bajuku. Tabunganku. Asuransi kecelakaanmu. Sawah peninggalan bapak di kampung. Emas ibu yang dikasih pas kita nikah. Semuanya. Jawab Arga jujur. Aku jual semuanya pelan-pelan. Aku pakai uang itu untuk cetak bukumu sendiri di percetakan murah. Aku beli kembali buku itu seolah-olah ada orang lain yang beli. Biar uangnya muter masuk rekening kamu sebagai royalti. Fania merasa kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia merosot ke lantai. Duduk di antara ribuan buku yang tak laku itu. Kamu habiskan semuanya buat aku. Fania menatap suaminya dengan pandangan nanar. Arga mengangguk pelan. Uang bisa dicari, Fania. Tapi kalau kamu pergi, aku nggak bisa cari gantinya. Fania melihat tangan Arga yang bertumpu di lantai. Tangan itu kasar, penuh goresan luka akibat kertas, paper cut, yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya kapalan karena mengangkat kardus-kardus berat sendirian setiap malam. Kuku-kukunya hitam oleh tinta printer. Selama ini Fania jijik melihat tangan itu. Ia pikir itu tangan kotor karena memegang oli atau wanita lain. Ternyata, itu adalah tangan yang bekerja dalam diam untuk menopang mimpi Fania yang sudah runtuh. Tika bilang kamu bawa baju wanita. Fania terisak. Itu baju buat manekin. Biar di foto kelihatan beda-beda orangnya. Jelas Arga. Aku harus ganti gaya tiap hari biar kamu percaya fans kamu banyak. Dion datang bawa paket. Dia bantu aku bawa stok buku dari percetakan lewat pintu belakang. Biar kamu nggak lihat tumpukannya. Semua terjawab sudah. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada kejahatan. Yang ada hanyalah pengorbanan yang begitu besar hingga tak masuk akal. Pengorbanan yang dilakukan seorang suami yang rela hidup miskin dan dianggap jahat. Asalkan istrinya bisa tersenyum bangga di depan cermin setiap pagi. Rasa bersalah menghantam Fania bak gelombang pasang. Ia telah menuduh malaikat pelindungnya sebagai iblis. Ia hidup dalam kemewahan semu di atas penderitaan suaminya. Mas Arga. Fania merangkak mendekati suaminya. Arga menyambutnya. Ia tidak menolak. Ia membuka lengannya dan memeluk Fania erat-erat. Pelukan yang bau apek gudang, bau keringat, dan bau debu.
Tapi bagi Fania saat itu adalah bau paling wangi di dunia. Bau ketulusan. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Fania meraung di dada Arga. Aku bodoh. Aku jahat sama kamu. Arga mengelus rambut Fania, mencium puncak kepalanya berkali-kali. Nggak apa-apa. Sayang, nggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Yang penting kamu ada di sini sama aku. Tapi kita bangkrut, Mas. Uangmu habis. Tangis Fania semakin jadi. Ia melihat sekeliling. Gudang ini isinya cuma sampah karanganku. SSST. Arga menangkup wajah Fania, menghapus air matanya dengan ibu jarinya yang kasar. Ia tersenyum, senyum tulus yang sudah lama hilang dari wajahnya. Ini bukan sampah. Ini karya istriku. Dan buat aku, kamu tetap penulis terbaik di dunia, ada atau tanpa pembaca lain. Malam itu, di lantai gudang yang dingin dikelilingi ribuan buku yang tak pernah dibaca orang lain, Fania merasakan kehangatan yang sesungguhnya. Sandiwara itu telah berakhir. Tirai telah ditutup. Kenyataan memang pahit dan menyakitkan, merobek egonya sebagai penulis. Tapi di saat yang sama, ia menemukan cinta yang jauh lebih besar daripada sekadar nama di sampul buku. Namun, Fania tahu ini belum selesai. Realita finansial dan kondisi mentalnya harus dihadapi. Dan Dokter Sarah, yang namanya disebut Arga, akan menjadi kunci berikutnya untuk memulihkan apa yang tersisa dari jiwa Fania. Keheningan di dalam gudang itu terasa lebih berat daripada ribuan tumpukan buku yang mengelilingi mereka. Fania masih terisak di pelukan Arga, menumpahkan segala rasa malu, sesal, dan cinta yang bercampur aduk menjadi satu. Arga memeluknya erat, seolah takut jika ia melonggarkan pelukannya sedikit saja, Fania akan hancur menjadi debu. Namun, Arga tahu kondisi Fania sedang sangat rapuh. Kejutan ini terlalu besar. Guncangan emosional yang drastis dari kemarahan menjadi penyesalan bisa memicu episode depresi yang selama ini mereka hindari. Arga merogoh saku celananya, mengambil ponsel retak yang layarnya sudah buram, dan mendial satu nomor dengan tangan gemetar. Halo, Sarah, tolong ke sini. Dia sudah tahu semuanya. Hanya itu yang diucapkan Arga sebelum memutus sambungan. Ia kembali menatap Fania yang kini tampak linglung. Matanya bengkak menatap kosong ke arah manekin yang terguling. Kita masuk ke rumah ya, sayang? Di sini dingin. Bujuk Arga lembut. Fania menggeleng lemah. Aku pantas di sini, Mas. Di antara kebohongan-kebohongan ini. Jangan bicara begitu. Ini bukan kebohongan. Ini perlindungan. Arga mengangkat tubuh Fania perlahan. Meskipun Fania memberontak pelan, tenaga Arga yang terbiasa mengangkut kardus jauh lebih kuat. Ia memapah istrinya keluar dari istana kardus itu, melewati pintu besi yang kini tak lagi menakutkan, melainkan menyedihkan. Sesampainya di ruang tengah, Arga mendudukkan Fania di sofa. Ia berlari ke dapur mengambil air hangat. Saat ia kembali, Fania sedang menatap nanar ke sekeliling ruang tamu mewah mereka. Lukisan di dinding, vas bunga kristal, televisi layar datar yang besar. Semua ini kita harus jual, kan Mas? Tanya Fania lirih saat Arga menyodorkan gelas. Kita sebenarnya miskin, kan? Arga tersenyum kecut. Duduk di lantai di dekat kaki Fania. Kita tidak miskin, Fania. Kita cuma kehabisan uang tunai. Tapi kita punya rumah ini, meski sertifikatnya sudah kugadaikan bulan lalu untuk biaya cetak novel terbarumu. Fania menutup wajahnya dengan tangan. Rasa bersalah itu kembali menusuk-nusuk dadanya. Kamu gadaikan rumah? Demi buku sampah itu. Sebelum Arga sempat menjawab, suara mobil berhenti di depan rumah, disusul ketukan pintu yang tergesa-gesa. Arga beranjak membuka pintu. Dokter Sarah masuk dengan napas memburu, masih mengenakan jas putih dokternya. Di belakangnya, Dion ikut masuk dengan wajah cemas. Gimana kondisinya? Tanya Sarah langsung, tanpa basa-basi. Ia segera menghampiri Fania, memeriksa pupil mata dan denyut nadinya. Fania menepis tangan Sarah pelan. Aku nggak gila, Sarah. Kamu nggak perlu periksa aku kayak pasien rumah sakit jiwa. Sarah menghela napas, lalu duduk di samping Fania. Tatapannya berubah lembut, bukan sebagai dokter, tapi sebagai sahabat. Fania, nggak ada yang bilang kamu gila. Tapi kamu harus mengerti kenapa Arga melakukan semua ini. Kamu ingat kejadian 5 tahun lalu? Tepat setelah kamu sadar dari koma. Fania mengerutkan kening. Ingatannya tentang masa itu kabur. Yang ia ingat hanya rasa sakit kepala yang hebat dan Arga yang selalu ada di sampingnya. Aku kecelakaan. Terus aku pulang ke rumah. Itu aja. Sarah bertukar pandang dengan Arga. Arga mengangguk pelan, memberi izin. Bukan cuma itu,
Van, kata Sarah hati-hati. 2 bulan setelah kecelakaan, kamu menerima surat penolakan dari penerbit mayor. Mereka menolak naskahmu karena gaya tulisanmu berubah drastis akibat trauma otak ringan di lobus frontal. Bagian yang mengatur kreativitas dan emosi. Aku ditolak. Vania mencoba menggali ingatannya. Kamu bukan cuma ditolak. Setelah Dion yang berdiri di dekat pintu, suaranya terdengar emosional. Mbak Vania ngamuk. Mbak Vania bakar semua naskah di halaman belakang, terus lari ke balkon lantai 2. Kalau Mas Arga telat 1 detik aja narik tangan Mbak. Dion tidak melanjutkan kalimatnya. Ia memalingkan wajah. Vania terdiam. Potongan ingatan itu tiba-tiba menyambar kepalanya seperti kilat. Rasa dingin di pagar balkon. Angin malam yang menerpa wajahnya. Dan teriakan putus asa Arga yang mencengkeram pergelangan tangannya hingga memar. Kalau aku nggak bisa nulis, buat apa aku hidup, Ga? Lepasin aku. Aku sampah. Suara teriakannya sendiri terngiang di telinga Vania. Tubuhnya menggigil. Jadi benar. Dia pernah mencoba mengakhiri hidupnya karena karirnya hancur. Malam itu, lanjut Sarah, suaranya tenang namun tegas. Kamu didiagnosis mengalami severe depressive episode dengan tendensi bunuh diri yang dipicu oleh perasaan gagal. Kondisi mentalmu sangat rapuh. Sedikit saja ada pemicu yang membuatmu merasa tidak berharga. Kamu akan relapse. Kamu akan mencoba menyakiti dirimu lagi. Sarah menatap Arga yang menunduk dalam-dalam. Arga bertanya padaku, apa obatnya? Aku bilang, obat medis cuma bisa menekan gejala. Tapi akar masalahnya adalah rasa berhargamu. Kamu butuh merasa sukses. Kamu butuh validasi bahwa kamu masih penulis hebat. Kalau itu hilang, kamu kehilangan keinginan hidup. Vania menatap suaminya. Jadi, ide gila membuat dunia palsu ini? Itu ide Arga, kata Sarah. Arga bilang ke aku, kalau dunia nggak mau mengakui istriku hebat, aku yang akan ciptakan dunia itu buat dia. Aku nggak peduli biayanya berapa. Dok, asal Vania senyum lagi. Asal Vania nggak naik ke balkon itu lagi. Air mata Vania kembali tumpah. Ia melihat Arga dengan pandangan yang benar-benar baru. Pria yang ia tuduh mengurungnya, pria yang ia kira monster posesif yang menghalanginya dari dunia luar, ternyata adalah benteng terakhir yang menjaganya dari kematian. Mas, panggil Vania. Arga mengangkat wajahnya. Maaf kalau caraku salah. Vania, aku cuma manusia biasa. Aku nggak tahu cara lain. Aku takut kehilangan kamu. Setiap kali kamu senyum pas baca komentar palsu yang aku ketik, setiap kali kamu pamer buku baru ke aku, itu bayaran termahal buat aku. Lelahku hilang. Tapi kamu sakit, Mas. Vania menyentuh lengan Arga yang kurus. Lihat badanmu. Kamu kurus kering. Kamu kerja serabutan. Kamu angkut kardus tiap malam. Kamu kurang tidur buat ngurusin akun-akun palsu itu. Kamu hancurin hidupmu sendiri demi egoku. Hidupku itu kamu, Vania. Jawab Arga sederhana, tanpa keraguan sedikit pun. Kalau kamu nggak ada, aku juga sudah hancur dari dulu. Vania menoleh ke arah Dion. Dion, kamu juga tahu ini? Dion mengangguk. Tahu, Mbak. Saya yang sering marahin Arga. Saya bilang ini gila. Saya bilang Arga bakal mati pelan-pelan kalau begini terus. Tapi Arga keras kepala. Dia jual tanah warisan bapak. Dia jual semua aset. Cuma biar Mbak Vania tetap merasa jadi queen. Suasana hening sejenak. Hanya suara isak tangis Vania yang terdengar. Namun kali ini, tangisnya bukan tangis kemarahan, melainkan tangis penyembuhan. Luka batinnya terbuka lebar. Tapi nanahnya sedang dikeluarkan. Sarah memegang tangan Vania. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya. Vania, ini fase paling kritis. Kamu punya 2 pilihan. Pertama, kamu bisa marah dan tenggelam lagi dalam depresi karena merasa gagal. Atau kedua, kamu bisa melihat ini sebagai bukti bahwa kamu adalah wanita paling dicintai di dunia, dan mulai membangun hidupmu lagi dari nol. Bukan di atas fantasi, tapi di atas realita. Vania menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang sesak. Ia melihat kunci gudang yang tergeletak di meja, benda yang ia curi dengan penuh kebencian tadi malam. Benda yang menjadi simbol ketakutannya selama ini. Ia mengambil kunci itu. Digenggamnya erat hingga ujung geriginya menusuk telapak tangan, memberikan rasa sakit yang nyata. Rasa sakit yang menyadarkannya bahwa ia masih hidup. Aku nggak mau nulis novel lagi, ucap Vania tiba-tiba. Semua orang di ruangan itu terkejut. Arga tampak panik. Vania, jangan. Menulis itu jiwamu. Kamu boleh tetap nulis. Aku akan cari cara lain buat. Nggak, Mas. Potong Vania tegas. Ia menghapus air matanya dan menatap Arga lurus tepat di manik mata.
Menulis memang jiwaku, tapi kalau tulisanku harus dibayar dengan nyawamu, dengan darah dan keringatmu yang sia-sia, aku nggak mau. Aku nggak butuh jadi bestseller kalau suamiku menderita. Fania bangkit dari sofa, meski kakinya masih goyah. Ia berjalan mendekati Arga, lalu memeluk leher suaminya. Mulai besok, kita berhenti bersandiwara, bisik Fania di telinga Arga. Kita buka gudang itu. Kita jual barang-barang rongsokan ini. Kita bayar utang-utangmu. Aku mau hidup sama kamu. Arga, hidup yang beneran. Makan tempe nggak apa-apa. Asal itu uang asli, bukan uang hasil kamu membohongi diri sendiri. Arga membalas pelukan Fania, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. Bahu pria itu terguncang hebat. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, beban raksasa yang ia pikul sendirian akhirnya terangkat. Ia menangis sejadi-jadinya. Tangisan lega seorang prajurit yang akhirnya bisa meletakkan senjatanya setelah perang panjang yang melelahkan. Dion dan Sarah mundur perlahan keluar dari ruangan, memberikan ruang privasi bagi sepasang suami istri yang baru saja menikah ulang dalam kejujuran yang telanjang. Malam itu, tidak ada lampu gudang yang menyala. Tidak ada suara mesin cetak yang berdengung. Tidak ada sandiwara. Hanya ada dua manusia yang tertidur lelap di sofa ruang tamu, saling berpegangan tangan, siap menghadapi badai tagihan dan kenyataan yang akan datang esok pagi. 6 bulan kemudian, angin sore berhembus pelan, menerbangkan beberapa helai daun kering di halaman depan rumah yang kini tampak berbeda. Pagar tinggi yang dulu selalu tertutup rapat kini terbuka lebar. Tidak ada lagi mobil mewah di garasi. Gantinya adalah sebuah sepeda motor metik sederhana dan sebuah mobil bak terbuka tua yang sering dipakai untuk mengangkut barang. Rumah itu sendiri mengalami perubahan besar. Dinding bagian samping dibobol, digantikan oleh kaca-kaca besar yang transparan, memperlihatkan isi ruangan yang dulu disebut gudang terlarang. Tidak ada lagi tumpukan kardus berdebu. Tidak ada lagi bau bahan kimia atau kertas apek. Ruangan itu kini terang benderang, dipenuhi rak-rak kayu sederhana yang tertata rapi. Aroma kopi segar menguar dari sudut ruangan, bercampur dengan aroma buku. Namun kali ini, aroma buku yang wajar dan menenangkan. Di atas pintu masuk kaca itu, tergantung sebuah papan nama kayu yang diukir tangan. Taman Baca Kopi Arfan. Fania sedang berdiri di balik meja kasir, mengenakan apron coklat muda. Rambutnya kini dibiarkan panjang sebahu, tidak lagi dipotong pendek seperti orang sakit. Wajahnya tidak lagi pucat pasi di bawah lapisan makeup tebal, melainkan segar alami meski ada sedikit keringat di dahinya. 1 latte gula aren dan sewa komik detektif Conan nomor 50 ya, Mbak Fania. Ujar seorang remaja berseragam SMA sambil meletakkan uang receh di meja. Fania tersenyum ramah, mengetik pesanan di tablet kasir. Siap. Duduk di mana, Dek? Di bean bag atau di meja luar? Di luar aja, Mbak. Adem. Jawab remaja itu lalu berlalu. Fania menyiapkan kopi dengan cekatan. Dulu, tangannya hanya terbiasa menari di atas keyboard. Sekarang, ia terbiasa memegang handle mesin kopi, mencuci gelas, dan menata buku. Dan anehnya, ia merasa jauh lebih hidup daripada saat ia mengurung diri di kamar menulis novel tentang cinta yang tak nyata. Dari sudut mata, Fania melihat Arga sedang sibuk di salah satu rak buku. Pria itu sedang membacakan cerita dongeng untuk sekelompok anak-anak TK yang berkunjung. Dan akhirnya, sang ksatria tidak perlu melawan naga lagi, karena naganya ternyata baik hati. Ucap Arga dengan suara yang didramatisir, membuat anak-anak itu tertawa girang. Fania tersenyum melihat suaminya. Arga sudah berubah. Pipinya sudah berisi. Tidak lagi tirus cekung seperti tengkorak. Kantung mata hitamnya hilang. Baju yang dipakainya bersih dan wangi pewangi pakaian. Bukan bau keringat dan debu gudang. Arga terlihat 5 tahun lebih muda. Setelah anak-anak itu pulang, Arga menghampiri meja kasir. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu mencuri kecupan singkat di pipi Fania. Capek, bos. Goda Arga. Lumayan. Hari ini ramai. Tadi Dion mampir bawa donasi buku dari temannya. Jawab Fania sambil menyerahkan segelas es teh manis untuk suaminya. Baguslah, koleksi kita makin banyak. Arga menyeruput tehnya nikmat. Tiba-tiba, bayangan seseorang muncul di pintu masuk. Itu Tika, tetangga sebelah yang dulu menjadi kompor dalam drama rumah tangga mereka. Tika masuk dengan wajah sedikit canggung, memegang sebuah tupperware. Sore, Mbak Fania, Mas Arga. Sapa Tika basa-basi. Sore, Mbak Tika. Tumben mampir. Balas Fania ramah. Ia sudah tidak lagi membenci Tika. Justru ia berterima kasih. Kalau bukan karena gosip Tika, mungkin Fania tidak akan pernah nekat mencuri kunci malam itu. Ini, saya bikin bolu kukus kebanyakan. Buat cemilan kalian. Tika meletakkan wadah itu di meja.
Matanya menyapu sekeliling ruangan yang dulu ia curigai sebagai tempat mesum. Wah, tempatnya makin nyaman ya, Mbak. Nggak nyangka gudang seram itu jadi begini. Fania tertawa kecil. Iya, Mbak. Dulu memang seram karena isinya hantu masa lalu. Sekarang sudah diusir hantunya. Tika tertawa canggung, lalu menatap Fania dengan tatapan penasaran yang tak bisa disembunyikan. Tapi Mbak, saya masih heran loh. Dulu kan Mbak Fania penulis bestseller. Uangnya banyak, mobilnya bagus. Kok sekarang malah? Ya maaf, jualan kopi begini? Sayang banget karirnya. Pertanyaan itu membuat Arga sedikit tegang. Ia menatap Fania, khawatir istrinya akan tersinggung atau sedih. Namun, Fania justru tersenyum lebar. Senyum yang lepas, tanpa beban. Dulu saya memang kaya, Mbak Tika. Tapi kekayaan itu semu. Saya hidup dalam gelembung, jawab Fania tenang. Sekarang, mungkin uang kami nggak sebanyak dulu. Kami masih nyicil bayar utang bank. Mobil juga cuma punya pick up butut itu. Tapi, saya punya sesuatu yang jauh lebih mahal dari royalti buku. Apa itu, Mbak? Tanya Tika bingung. Fania menatap Arga, menggenggam tangan suaminya di atas meja. Ketenangan dan kejujuran. Dulu saya menulis fiksi untuk lari dari kenyataan. Sekarang, saya menjalani kenyataan yang lebih indah dari fiksi manapun. Tika terdiam, seolah baru saja mendapat pencerahan. Ia mengangguk pelan, tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Iya juga ya, Mbak, kelihatannya kalian lebih bahagia sekarang. Wajah Mas Arga juga cerah. Nggak kayak orang dikejar debt collector lagi. Memang dikejar, Mbak. Dikejar cinta istri. Celetuk Arga, membuat suasana cair. Mereka tertawa bersama. Setelah Tika pergi, Fania kembali sibuk membersihkan meja. Arga membantunya mengangkat kursi-kursi ke atas meja karena hari sudah mulai gelap dan mereka akan segera tutup. Mas, panggil Fania saat Arga sedang mengunci pintu kaca depan. Ya. Manekin itu, kamu buang kemana? Tanya Fania tiba-tiba. Arga tertawa renyah. Boneka arwah, itu? Sudah aku kasih ke mahasiswa seni rupa buat tugas kuliah mereka. Kenapa? Kangen? Enggak. Fania menggeleng, lalu berjalan mendekati rak paling pojok. Di sana, terselip satu buku novel karya Fania. Itu adalah satu-satunya eksemplar yang ia simpan dari ribuan buku yang dulu menumpuk di sini. Sisanya sudah didaur ulang menjadi bubur kertas untuk kerajinan tangan yang dijual di toko ini juga. Fania mengambil buku itu. Cinta di Ujung Senja. Ia mengusap sampulnya. Aku mungkin akan nulis lagi, Mas. Gumam Fania pelan. Arga menoleh cepat. Matanya berbinar. Serius? Kamu mau nulis novel lagi? Fania menggeleng. Bukan novel. Aku mau nulis biografi. Kisah nyata. Tentang apa? Tentang seorang suami bodoh yang membeli ribuan buku istrinya sendiri karena takut istrinya sedih. Fania tersenyum jahil. Judulnya, Sandiwara di Balik Pintu Besi. Arga terkekeh, lalu merangkul bahu istrinya. Pasti bestseller tuh. Tapi kali ini, biarkan pembaca asli yang belia. Dompetku belum siap kalau harus borong lagi. Tenang aja, Mas. Kalau nggak laku, ya sudah. Yang penting pembaca pertamaku. Kamu, suka ceritanya. Ujar Fania sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Arga merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kunci perak kecil, kunci gembok gudang yang lama. Ia tidak membuangnya, melainkan menjadikannya gantungan kunci motor. Pintu sudah nggak dikunci lagi. Fania, bisik Arga. Aku tahu, jawab Fania. Karena rumah kita sekarang bukan penjara. Rumah kita adalah tempat pulang. Mereka berdiri di sana, di tengah aroma kopi dan buku, menatap matahari sore yang perlahan tenggelam. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi ketakutan. Karma yang mereka dapatkan bukanlah kehancuran, melainkan kesempatan kedua untuk mencintai dengan cara yang benar. Di luar, lampu jalan mulai menyala, menerangi papan nama Arfan, Arga dan Fania. Sebuah akhir yang sederhana, namun nyata. Dan bagi Fania, kenyataan ini jauh lebih manis daripada mimpi manapun yang pernah ia tuliskan. Tamat.